Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Minggu yang lalu kita mendengarkan bahwa 2 kali berturut-turut gembala yang baik yang memberikan masa depan yang cerah bagi kita. Dan hari ini saya akan membawa tentang gembala yang baik itu. Sebagai gembala yang baik kita perlu belajar. Kita akan buka di dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 dan Yehezkiel 34 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan 11 dan 12 lah. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-34, Yehezkiel 34, ayat yang ke-10 dikatakan di sana demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku, dan dari mereka akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca Yehezkiel 34, itu adalah sebuah nubuatan yang disampaikan akan datangnya seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang betul-betul mempersatukan Israel pada waktu itu. Kita tahu bagaimana Israel terpecah, ya, yang begitu luar biasa, di mana ada utara, ada selatan, dan raja-rajanya ya kebanyakan jahat. Kalau kita lihat di raja-raja Israel yang jahat, yang sangat kita kenal, yaitu Ahab, ya, bagaimana begitu luar biasa jahatnya, dan apa yang dilakukan terhadap umat Tuhan, apa yang dilakukan juga di rumah Tuhan. Dan juga kalau kita lihat di Yehuda atau Raja Yehuda, yang paling dahsyat jahatnya itu Manase, ya, tapi kemudian Manase itu datang dalam pertobatan, sementara Ahab tidak. Nah, dan ini adalah gambaran pemimpin-pemimpin yang atau gembala-gembala yang akan mengembalakan Israel. Kalau saya bisa merangkum bagaimana hati para gembala itu di dalam pembacaan, karena ini panjang ya, Yehezkiel 34 itu ayat 1 sampai 30 ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa di dalam hati para pemimpin itu ada hati yang seperti penjajah. Jadi kalau seorang penjajah, dia hanya ingin tahu bahwa kamu budak dan nilai kamu tidak ada. Hak kamu tidak ada, ya. Jadi kalau pemimpin, kita kan tadi baru membaca bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dan sekaligus itu pula lah tema pada firman Allah saat pagi hari ini. Yesus adalah gembala yang baik. Nanti kita akan lihat bagaimana sebagai gembala yang baik yang seharusnya kita tiru, kita panuti sang gembala yang baik itu. Nah, jadi saya dapat simpulkan tadi, seperti saya katakan, seperti penjajah. Namanya penjajah, dia hanya mau untungnya sendiri, hak-hak orang lain tidak diperdulikan. Dan ada pemimpin-pemimpin masa kini juga yang seperti itu, sangat sulit dihubungi. Seperti itu. Seharusnya seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, dan pemimpin yang anytime bisa ditemui, anytime bisa di call, anytime bisa
diminta pendapatnya yang baik. Tapi kita melihat pasal 34 itu tidaklah seperti itu. Yang pertama itu penjajah, penyamun. Ya, kalau penyamun itu kan kerjanya hanya mau ngerampok aja. Jadi kalau ada pemimpin yang hanya merampok, mengambil yang bukan miliknya, ya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, saya tidak akan panjang lebar di situ. Nanti baca aja pasal 34. Jadi juga karena fokus saya adalah gembala yang baik. Nah, lalu kemudian pemimpin penjajah, berhati penjajah, berhati penyamun, lalu berhati apa ini lagi? Korup, ya, ya. Apa saja yang bisa dikorup akan dikorup, ya. Apa saja yang bisa dimanipulasi akan dimanipulasi. Dan pemimpin seperti ini tidak memikirkan bawahannya. Gembala seperti ini tidak akan memikirkan umatnya. Dia hanya bagaimana bisa mengenyangkan dirinya, mengembalakan dirinya sendiri, membuat dirinya gemuk. Seperti Imam Eli. Dalam perjalanan saya pulang dari mana itu? Dari Surabaya, di tengah laut saya sedang dengan Tuhan, lalu kemudian untuk menghadapi 2023, ya, dan Tuhan seolah-olah menyatakan untuk datang kepada Dia, merendahkan hati di hadapan Dia, dan saya hanya mengatakan sama istri saya, mulai besok saya akan berpuasa, ya. Walaupun kalau puasa panjang itu kan nggak semudah langsung blek gitu, ya. Kita harus latih dulu untuk beberapa hari, minimal seminggu kita akan hanya minum air dulu, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan sampai nanti pada akhirnya, ya, setelah itu baru puasa full, ya. Jadi tidak shock terhadap tubuh kita, tapi saya hanya belajar untuk mengikuti, ya, apa yang Tuhan buat di hati saya hanya belajar mengikuti, karena saya katakan saya tidak akan mungkin bisa memasuki 2023 kalau bukan bersama dengan Tuhan. Kalau situasi kondisi ekonomi global dan lain sebagainya, kekhawatiran umat, kekhawatiran masyarakat dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang harus kita bawa di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, supaya setiap orang memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih, sehingga saling tolong menolong satu dengan yang lain. Sehingga apapun, saya katakan kepada sahabat saya, apapun dalam doa pagi, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan itu akan senantiasa mau menjadi penolong kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, jadi dijauhkan dari kita hati penjajah yang menganggap kita tuan, yang lain itu budak, tidak punya nilai. Kalau saya memberikan kamu jabatan, itu kan kebaikan hati saya. Kalau saya memberikan jabatan kepada kamu, itu kamu harus patuh pada saya. Apapun yang nggak sesuai, harus kamu kerja. Bukan seperti itu. Nah, hati penjajah, hati penyamun, hati korup, itu koruptor, ya, berhati koruptor, wah itu jauhkan. Dan yang terakhir adalah berhati sewaan atau gembala sewaan atau pemimpin sewaan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang tidak mau peduli, yang tidak mau membela, ya, situasi. Memang kita sadari bahwa ada juga yang dipimpin itu banyak memberontak, dikatakan yang benar justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Satu contoh, ketika kita mengatakan bahwa menikah lagi itu tidak baik, ya, tapi dia paksakan untuk menikah lagi dengan membawa anggota. Jadi ada jemaat yang bandel, ada jemaat yang tidak turut terhadap kebenaran. Tapi kita sebagai gembala tetap harus mendoakan, kita harus tetap menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, jadi ada banyak kita akan temukan orang-orang yang kita ingatkan,
yang supaya setia kepada Tuhan, tapi justru kadangkala ketika kita cerewet dianggap wah terlalu mencampuri urusan. Tapi apapun alasannya, kita akan tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi menjadi gembala yang baik. Jadi Tuhan kan berkata, kalau kita Bapa di surga itu menginginkan kita supaya sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan dalam kehidupan ini, yang tidak semata-mata hanya berfokus kepada materi dan materi dan materi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Tuhan itu adalah Allah yang penuh belas kasihan, adalah gembala yang penuh belas kasihan, dan Dia memberikan kehidupannya, nyawanya hanya untuk kita secara gratis. Kalau saya memberikan air itu secara gratis bagi orang-orang masyarakat, itu bukan karena saya hebat, atau memberikan gratis bagi 70-an orang anak secara gratis dalam bahasa Inggris, itu bukan ya di dua tempat itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hidup ini bukan soal uang, bukan soal money, tapi it's about Jesus. It's not about me, but about Jesus. Ini bukan tentang saya, tetapi tentang Yesus. Kasih Yesus itu yang akan kita bagikan. Kasih Yesus itu yang akan kita curahkan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya gembala yang baik itu adalah sebagai memiliki hati sebagai pengawas. Ya, kadang-kala pengawas itu dikonotasikan tidak baik. Tapi pengawas itu, kata Tuhan, firman Allah katakan bahwa the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan itu mengawasi orang-orang berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi tidak boleh ada sandiwara di antara kita. Tidak ada boleh kemunafikan ada dalam hati kita. Tidak ada boleh hal-hal yang menyakitkan hati Allah ada dalam hidup kita. Apalagi sampai memanipulasi kebenaran firman Allah, memanipulasi firman itu demi kepentingan kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan itu. Ya, katakannya tidak. Katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kadang-kadang memang sebagai orang yang punya identitas, sebagai orang percaya, tapi janganlah karena identitas kita itu kita terhalang untuk bergaul dengan orang lain, terhalang untuk membangun silaturahmi dengan orang lain, terhalang untuk berkolaborasi dengan yang lain, berkolaborasi dengan yang lain. Ya janganlah. Tapi identitas kita pegang sebagai orang percaya, tapi jangan membuat itu mundur, jangan membuat kita eksklusif, jangan. Tapi bagaimana kita bisa mengayomi satu dengan yang lain, kita bisa bersahabat dengan yang lain, kita bisa membangun satu dengan yang lain. Saya merasakan bagaimana di tengah-tengah saya mengajar orang-orang yang katakanlah terpinggirkan itu. Setiap saya mengajar itu ada pertambahan orang-orang yang datang untuk belajar. Karena saya katakan, ajak teman-teman Anda kan dapat gratis, tidak perlu bayar, teman-teman Anda supaya sama-sama pintar. Saya katakan kepada orang tua mereka, saya tidak tahu, saya tidak mengerti masa depan mereka. Tetapi yang saya tahu bahwa jangan pernah menjudge anak-anak ini tidak akan berhasil. Kita tidak tahu, who knows? Siapa yang tahu? Kalau mereka menjadi pemimpin di bangsa ini di kemudian hari, atau menjadi wali kota, atau menjadi anggota parlemen, atau orang-orang hebat, siapa tahu? Who knows? Gak ada. Siapa tahu presiden menjadi orang hebat? Gak ada. Tapi harus ada orang yang betul-betul mengawasi mereka untuk terus maju di langkah mereka. Orang tua mereka, guru mereka, orang-orang yang mengasihi mereka. Harus ada orang-orang yang betul-betul memberikan pengawasan. Kadang-kala orang tidak suka itu. Makanya the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Bahwa takut akan Tuhan itu adalah
didikan dari hikmat atau pengajaran dari hikmat. Supaya apa? Kalau kita memiliki itu, kita akan berjalan dalam rule. Tapi kadang-kadang kan nggak semua manusia bisa melakukan itu. Itu sebabnya Tuhan memimpin kita dengan apa? Gada dan tongkat. Dia akan melakukan kalau itu perlu karena gada dan tongkat itu berbentuk ada kaitnya di ujung untuk pegangan itu, tapi itu berfungsi untuk mengikat domba yang mungkin nyeleweng. Tapi kadang-kala gada itu juga dipakai untuk mentong. Jadi gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu pemazmur sangat luar biasa. Dia tahu bahwa dia pernah digadah oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan sama sekali. Bayangkan ketika dia tulang-tulangnya terasa remuk, pasal 51 itu dan pasal 32 itu. Dihancurkan dengan gadanya sampai tidak merasa jadi manusia lagi, hilang semangat dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Tuhan yang mengawasi, wah, bahaya hidup kita ini. Saya katakan tiap pagi, tiap saya bertemu dengan Tuhan, intervensi saya Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh kekuatanmu. Saya butuh urapanmu. Saya butuh penyertaanmu. Saya butuh kuasamu. Bukan hanya berjalan dengan kekuatan saya, bukan. Itu sebabnya pagi-pagi datang kepada Tuhan. Untuk apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan berkata, aku butuh Tuhan. Awasilah bibir mulut hambamu, awasilah langkahku, awasi pikiranku, supaya tidak menyakitkan hati Tuhan. Tindakan-tindakan yang tidak menyakitkan hati Tuhan. Nah, lalu gembala yang baik itu berhati pengawas. Jadi kalau Tuhan mengawasi kita, ada orang-orang yang mengawasi kita bukan untuk meruntuhkan kita, tapi ada juga kadang-kadang pengawas yang jahat juga, seperti firman Allah kan. Ada orang-orang yang mengawasi bukan untuk membuat bagus, tapi mungkin malah hancur. Apa yang salah diekspos, yang baik nggak diekspos. Yang baik dibuang, ya, dinafikan, tapi yang hal-hal yang kelemahan kita, kekurangan kita itu diekspos besar-besaran. Itu sebabnya Tuhan memberikan peringatan yang dahsyat sekali di pasal 34 itu. Dan di pasal 10 Yohanes kita melihat bagaimana gembala yang baik itu. Dan bagaimana gembala upahan itu. Dan Tuhan tidak menginginkan ada gembala yang lain. Dia hanya ingin gembala yang baik. Yang kedua, gembala itu juga sebagai pengembala. Jadi berhati pengembala. Jadi kalau ada yang sakit dilawati, ada yang lemah dikuatkan, diberikan firman Allah. Ada yang nggak tahu bahasa Inggris, diajar bahasa Inggris. Ada yang tidak tahu matematika, diajar matematika, ya. Dan kami sungguh bersyukur bahwa ada talent yang kami bisa fungsikan. Istri saya itu tulisannya bagus, bisa mengajar matematika, anak saya bagian matematika. Gak tahu kalau hatinya apakah masih dia mau berikan gratis, saya nggak tahu. Itu gak bisa saya intervensi. Tapi saya berharap dia mau gitu ya. Nah, kalau ada orang yang kewalahan, tapi dia sudah lakukan itu, ya, melakukannya bagi orang lain yang tidak punya kemampuan matematika di tangannya, ya syukur bisa lulus di Udayana. Kalau saya lihat mereka belajar dengan gaya santai. Tapi itu gaya anak muda sekarang, ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah benar-benar dari hati, karena kita tahu bahwa ada pengawas kita yang melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi, untuk melihat orang-orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi jangan pikir kita bisa bersandiwara. Jangan pikir kita bisa menyembunyikan diri. Jangan pikir Tuhan itu tidak tahu. Jangan pikir seperti itu.
Salah Anda kalau Anda berpikir seperti itu. Itu sebabnya ketika takut akan Tuhan ada dalam hidup kita, kita nggak perlu lagi pengawas sesungguhnya. Karena takut akan Tuhan itu menghindarkan kita dari berbuat akan dosa. Sebagaimana Keluaran 20 itu. Jadi kita dipelihara, dilindungi, dijagai, dan supaya kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi jangan takut dengan Tuhan yang mengawasi hidup kita. Jangan pernah takut Tuhan mengawasi kehidupan kita. Mengawasi, bahkan kata firman Allah, bukan hanya Anda, bangsa-bangsa pun di dalam pengawasan Tuhan. Baca nanti dalam Mazmur 66 ayat yang ke-7. Jadi jangan pikir bahwa bangsa-bangsa pemimpinnya bisa suka-sukanya, bisa seenak-enaknya berperang. Kau tidak dengar saya lakukan kekerasan. Yang korban yang begitu luar biasa. Karena gengsi, kesombongan, keangkuhan. Ya bukan untuk membuat baik, malah membuat hancur. Walaupun atas nama harga diri sebuah bangsa. Tapi masih ada solusi-solusi lain yang bisa digerakkan asal sama-sama mau meredakan hati. Sama-sama mencari win-win solution. Tapi karena kekerasan, kedegilan, setan membujuk. Itu kan setan kerjanya membujuk supaya keluar dari firman Allah. Setelah dibujuk, ya mereka melakukan kejahatan. Makanya mencuri. Apa yang dicuri ya? Ya imanmu, ya damaimu, sukacitamu. Lalu apa lagi? Membunuh. Habis kamu dicuri, membunuh. Membunuh semua kehidupanmu. Coba lihat, kalau Anda pernah membaca seorang profesor ketangkap melakukan menghisap. Seorang pegawai negeri kedapatan mempunyai heroin yang berharga 1,7 M. Pegawai negeri. Dan masih banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat. Karena mereka tidak menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau mereka menyadari mata Tuhan ada di segala tempat dan takut akan Tuhan itu memenuhi hidup mereka, maka akan ada ketenteraman, akan ada perlindungan, akan ada sumber hidup, dan akan terbebas dari jerat maut. Termasuk itu, ada setan membujuk, kamu dagang itu, kamu akan dapat banyak cuan, dapat banyak untung, dapat banyak fulus. Money. Duit. Itu yang banyak dipikirkan orang. Sampai-sampai karena duit itu orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana memikirkan orang susah? Bagaimana orang mau membagikan sesuatu yang dia miliki kalau hanya dipikirnya duit. Jadi mari Allah mengawasi kita. Yang kedua kata firman Allah bahwa sebagai pengembala, dia mengembalakan kehidupan kita. Jadi saya pernah seorang gembala, saya tahu apa yang harus saya lakukan bagi kerbau saya atau lembu saya atau kambing saya dulu. Jadi kalau kambing kan nggak mungkin di mana. Tapi dia harus dibawa tetap ke padang rumput hijau. Nah, kalau kerbau dia mandi. Kalau sudah kadangkala dia sudah tengah hari itu dia mandi di lumpur ya. Lalu kemudian sore harinya kita bawa ke sungai untuk membersihkan. Dan kita bisa pulang naik sepeda motor. Naik naik kerbau atau lembu tersebut. Lalu kita bermain swing. Dan kita tahu kemana mereka harus kita bawa, ya. Jadi kalau hari mungkin seminggu itu di daerah ini, seminggu mungkin ke selatan, atau mungkin ke timur, mungkin ke barat, dan begitulah terus menerus. Dan kita tahu bahwa domba-domba itu harus gemuk. Apa yang kita pelihara itu harus gemuk. Ya. Dan karena kalau mereka gemuk, ya cuannya kan banyak. Kalau di sini saya melihat sangat sulit mencari padang pengembalaan ya.
kalau di daerah ini. Ya. Tapi kalau di Sumatera masih banyak pada pengembalaan yang luas. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi seorang gembala itu dia akan memperhatikan kehidupan dari yang digembalakannya. Kalau mereka tidak punya, kita harus rela berbagi makanan minuman dengan mereka. Mereka tidak punya tempat tinggal, kita harus rela berbagi dengan mereka. Ya kebetulan saya punya rumah dan nggak pernah saya minta sewa, karena ini bukan soal uang. Saya mendapatkan dengan baik dengan cuma-cuma, dan saya juga memberikan dengan cuma-cuma. Sama dengan menumpangkan tangan orang sakit. Banyak kali orang mau menyodorkan uang mereka. Saya katakan saya tidak untuk itu. Saya katakan bahwa ya kita sebagai gembala memang harus rela. Ya bahkan ditipu pun kita sudah diajak baik-baik, nggak tahu. Tapi kita tidak akan pernah sampai hati untuk mencelakakan mereka-mereka yang menyakiti kita. Nah, biarkan mereka melakukan itu. Tapi kita tetap berjalan di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengembalakan hidup kita. Allah yang menolong kehidupan kita. Tuhan cukupkan dengan segala apa yang Tuhan punya. Tuhan punya seluruh dunia ini, langit dan bumi Dia punya, umat Dia punya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan situasi dan kondisi yang ada. Puji nama Tuhan. Jadi dia sebagai seorang pengembala. Yang ketiga, dia juga yang tak kalah pentingnya, ini yang sangat sulit mungkin ya, sebagai seorang pelayan dan hamba. Perhati seorang pelayan dan seorang hamba. Wah, itu sangat sulit. Anda berada di posisi yang paling bawah, melayani. Di keluarga, Anda berada di posisi yang paling bawah, walaupun Anda sebagai kepala keluarga. Walaupun Anda sebagai pimpinan. Tapi yang seharusnya diharapkan adalah sama-sama sebenarnya kita memiliki hati yang sama. Jadi firman Allah katakan, kalau Anda baca di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45, di sana dikatakan, kalau ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, kamu harus menjadi seorang hamba. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kita tidak akan lebih dari Yesus. Seharusnya kita menuruti. Jadi kalau ada di top manager, lalu kemudian seperti dewa, seperti Tuhan, itu bukan pemimpin yang baik. Apalagi sampai memisahkan yang satu dengan yang lain. Oh, kamu bukan golongan saya, grup saya, kamu harus keluar. Kamu tidak boleh tahu omongan-omongan kami. Ini pemimpin atau apa? Pemimpin penjajah, pemimpin penyamun. Seorang pemimpin itu bagaimana dia memiliki hati yang besar, jiwa yang besar, untuk kita pantas bersyukurlah pada Jokowi. Dia telah memberikan teladan yang baik. Bagaimana lawan politiknya bisa bekerja sama pada akhirnya untuk sama-sama membangun bangsa ini. Bukan justru disingkirkan, bukan justru kaum musuh bebuyutan. Kamu nggak berarti apa-apa, kamu nggak ada apa-apanya. Kalau ada sampai pemimpin yang seperti itu, berhati-hatilah. Kita rindu, kita bersatu dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya doa kami setelah beberapa bulan ini untuk menyatakan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi organisasi di mana kami ada. Setiap pagi
terkecuali berada di tengah laut. Kalau berada di tengah laut sinyal nggak bisa. Jadi kalau di tengah laut, tapi kita sudah saling menguatkan, kita bisa saling berdoa. Nah, yang tidak bisa itu hanya bersama saja, tidak bisa lagi melihat suara, tidak lagi bisa dengar teman kita ya. Tapi kita harus terus lakukan, kita harus terus melakukan yang terbaik. Melayani memang bukan hal yang gampang, bukan. Udah melayani salah mengerti lagi. Kalau melayani untuk mencari keuntungan, ini bukan pekerjaan apa. Satu contoh, kalau Anda pergi melayani, satu contoh ini, lalu semua biaya transportasi Anda ditanggung, semua ditanggung, lalu Anda markup, nah, itu sebenarnya tidak layak. Kalau di dunia sana mungkin orang katakan itu gak apa-apa, tapi dalam dunia spiritual itu sangat tidak layak. Anda bisa membohongi siapa saja, tapi fakta ada. Berapa jarak dari sini ke sana, berapa jarak dari sini ke sana, berapa biaya, bisa dihitung. Tapi karena merasa tidak ada yang mengawasi, merasa Anda bisa melakukan seenak-enaknya, ya. Tapi lihatlah bahwa ada pengawasan dari Tuhan. Tapi kalau hati seorang hamba, ya dia betul-betul melakukannya untuk kemuliaan Sang Tuhan, untuk kebesaran Sang Tuhan. Tuhannya bukan saya, bukan kita. Tuhannya itu Tuhan. Jadi, mari kita memiliki hati sebagai pengawas, tapi bukan untuk mengawasi hal-hal yang mencelakakan orang, bukan. Tapi betul-betul untuk terus mendorong orang untuk maju. Seperti saya mengelesi anak-anak, saya memantau kemajuan mereka, mengawasi kemajuan mereka. Saya kadang tes mereka satu demi satu. Saya harus sebegitu banyak, saya harus tes mereka, karena kalau memakan waktu. Tapi kita harus awasi perkembangan mereka masing-masing. Mampukah mereka mengucapkan dengan baik dan benar? Mampukah mereka berkomunikasi? Apa yang diajarkan kita, mampukah mereka serap? Makanya saya punya moto, tidak ada gunanya saya maju ke depan kalau Anda tidak dapat yang satu ini. Anda dapat satu ini, Anda akan maju ke depan. Tergantung kepada Anda. Karena apa? Karena di dunia sana, di dunia pariwisata, nanti Anda tidak buka buku untuk menghandle tamu. Misalnya dia aksam, menyanyi sesuatu. Oh, tunggu dulu, saya buka buku saya. Nggak ada itu. Anda sudah harus ada di sini, tertulis di sini. Sama, saya seringkali mengatakan kepada murid-murid saya, kalau Anda belum bisa sekarang ini, belum bisa sampai luar biasa, siapa yang sudah bisa naik sepeda saya? Apakah pertama kali Anda langsung lancar naik sepeda, tiba-tiba langsung lancar? Oh enggak Pak, jatuh bangun. Nah demikian juga dalam belajar bahasa, jatuh bangun memang ada. Tapi kemudian setelah terus practice, ren susul, drill and drill, ya, kun dan suruh, ya, jadi. Kalau mau, Suji Simasi itu melakukan praktek, pasti bisa. Dan saya mengajar mereka bahasa Jepang, saya mengajar mereka juga bahasa Inggris. Jadi, sesuatu yang harus kita lakukan untuk membuka paradigma mereka. Karena kami yakin, saya yakin, NTB akan menjadi industri pariwisata di kemudian hari. Bisa membuka industri pariwisata yang besar di NTB ini. Siapa yang akan menjadi pelakunya? Anak-anak sekarang. Siapa yang akan peduli kepada mereka yang di desa-desa sana? Ya kita.
This is not about money. Ini bukan tentang uang. But this about love. Tapi ini tentang kasih. The love of Jesus Christ. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang sudah berhati pengawas, lalu dia kemudian berhati gembala, lalu kemudian berhati pelayan, terus kemudian berhati hamba, ya. Wah, kalau hamba itu lebih berat lagi. Kalau dulu hamba itu ya something, sesuatu. Dan dia juga nothing dia. Tidak ada apa-apanya. Kau mau kerja 24 jam, enggak, tuannya langsung terima kasih ya. Enggak begitu dia. Kamu baru kerja apa berat, lalu tuannya bilang ambil air minum, kamu harus ambil. Kalau enggak kamu di depan disiksa. Karena kamu nothing. Dan Alkitab katakan kita harus menjadi seorang hamba untuk menjadi terkemuka. Wah, itu enggak gampang. Enggak gampang. Tapi saya mau katakan kita harus sama seperti Yesus. Kita harus belajar untuk menjadi hamba. Kalau orang kan dolos, budak. Di sini kita menjadi budak, bukan budaknya manusia, tapi budaknya Tuhan. Tapi bukan Tuhan mau menghancurkan kita, tidak. Dia ingin mengangkat harkat dan martabat kita tinggi-tinggi sebenarnya. Makanya sebelum kehormatan itu ada kerendahan hati. Jadi mari kita berpacu di dalam kehidupan kebenaran. Mari kita doing what is right, just, and fair. Jadi mari kita yang baik, yang benar, yang adil. Wah, supaya apa? Kita betul-betul menikmati segala kemurahan Tuhan. Doing what is right and just and fair. Itu penting kita lakukan dalam hidup kita. Lakukan yang baik, yang benar, yang adil dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kita sungguh dimuliakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah hebatnya adalah gembala yang baik itu berhati seperti seorang bapa. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang tua di muka bumi ini yang menginginkan anaknya di bawahnya. Tidak ada itu. Itu sebabnya didorong anaknya supaya lebih daripada orang tuanya. Terkecuali orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kau mau jadi enggak, itu bukan urusan saya. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, dia akan menangis kalau anaknya tidak jadi. Dia mungkin akan marah juga. Sama seperti saya. Saya marah terhadap anak saya yang besar. Ini juga yang kecil ini perlu juga ini. Ini akan di training juga dia ini. Bayangkan. Sampai saya mengatakan, kamu mungkin nanti kalau saya ingatkan terus ini dan itu, mungkin kamu jadi pembunuh bapak mamamu, adikmu. Tapi sejak tanggal berapa itu? Yang di apa itu dia? Tanggal 26. Di tengah-tengah wisuda itu saya mengatakan, hari inilah Tuhan, hari yang kunantikan untuk melihat anakku. Walaupun hampir nyaris. Ya. Hampir nyaris. Tapi hari itu saya katakan segala hal-hal yang tidak mungkin selama ini, yang tidak saya dalam emosi saya, dalam amarah saya memberikan hal-hal yang tidak baik bagi anak saya, kutuk mungkin, sumpah serapah mungkin. Hari ini saya tarik itu semua Tuhan. Karena saking murkanya saya melihat. Hari itu saya katakan kepada teman-teman anak saya, teman-teman sampai saya berlinang air mata. Karena hari itu adalah hari yang saya tunggu, di mana saya bisa melihat anak saya di wisuda. Perjalanan yang panjang.
Saya bukan tidak berupaya. Sebagai orang tua, saya mau datang ke Brawijaya untuk menyatakan apa. Akhirnya saya mengutus istri saya 1 bulan di sana, juga tidak selesai. Masih panjang ceritanya. Pandemi datang juga. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak tahulah bagaimana. Tuhan uruslah semuanya. Berdoa dan berpuasa seolah-olah Tuhan tidak jawab. Sampaikan doa permohonan kepada sahabat-sahabat saya, berdoa juga seolah-olah tidak dijawab. Sampai saya bilang begini, Tuhan, apa sih maumu? Apa sih maumu bagi anak saya? Tapi ketika pintu terbuka, akhirnya selesai, walaupun baru kemarin itu di wisuda. Di masa pandemi dia sebenarnya sudah selesai, tapi baru wisuda karena ijazahnya baru keluar. Aduh, panjang. Anak saya ini yang kecil ini juga panjang ceritanya. Anak saya punya alasan, ini enggak, bukan jurusan saya. Kenapa kau terima? Namanya bapak ya. Tidak ada ayah itu ingin anaknya di bawah bapaknya. Pastilah dia ingin anaknya di atas, supaya ada kepala tegak melihat. Itu seorang apa? Nah, demikianlah seorang pemimpin yang harus bangga melihat orang-orang yang ada di bawahnya mungkin untuk mengencourage mereka untuk lebih maju. Itu pemimpin berhati Bapa. Kalau pemimpin berhati Bapa, bukan menjadi mundur. Bukan karena anak-anak kita lebih hebat lalu kita apakan itu istilahnya? Direndahkan, bukan, terkecuali anak durhaka. Tapi kalau dia anak-anak yang kita besarkan dalam Tuhan, dibesarkan dalam kasih Tuhan, amarah memang bisa terjadi karena sikap dan anak-anak yang masa bodoh dan lain sebagainya. Kadang-kala kita perlu tongkat. Dan dia cukup tongkat gada. Tidak cukup gada, palu, kata firman Allah. Wah, kalau udah palu itu kan mematikan itu. Ya kadang-kala betul juga mematikan. Tidak bisa tongkat, gada, dan palu. Firman itu palu yang menghancurkan. Jadi, tapi jangan kamu palu. Janganlah. Tapi seorang bapak, ya begitu. Bapak saya buta huruf. Dia bilang, saya masih ingat betul apa yang dikatakan bapak mama saya. Kalau kalian nanti buat anak kalian hanya tamat SMA, itu kalian lebih bodoh dari saya. Lebih bodoh dari saya, karena dia buta huruf. Yang bapak yang buta huruf aja bisa mengharapkan hanya yang lebih. Apalagi yang melek sebenarnya. Saya telah melihat di daerah ini. Kadangkala ada orang tua yang cuek masa kepada pendidikan anak-anaknya. Saya telah saksikan. Kadang kita dorong mereka untuk datang, belajar. Bukan hanya apa istilahnya, supaya mereka memiliki kemampuan. Gratis. Tapi karena dasar memang tidak ada dorongan dari orang tua juga, ya menjadi berat. Mengapa saya mau membuat les-les gratis itu? Karena ada kebahagiaan tersendiri bagi saya, ada sukacita tersendiri bagi saya. Karena ketika saya mengajar mereka, saya bukan tambah bodoh. Saya nggak tambah bodoh, gitu loh. Saya bersukacita dengan mereka, melihat mereka yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Makanya sering saya katakan, kamu datang ke sini study atau learn. Kalau study, ya kamu datang, ya kamu pulang, sama-sama aja. Tapi kalau learn, you get result. Kamu mendapatkan hasil.
Jadi kalau kamu misalnya belajar 10, ya 9 atau 8 kamu harus kuasai. Ya kalau bisa 10 itu kamu kuasai. Itu istilahnya. Itu namanya get result. Result itu hasil. Jadi memperoleh hasil. Dan saya bersyukur. Kalau angka saya cerita dari 1 sampai million, anak-anak saya bisa mengatakan itu dengan baik dan benar. Kalau ABC yang saya ajarkan, dari A sampai Z itu mereka tahu mengucapkan alfabet itu. Kalau saya tulis kalimat dengan saya suruh mereka spell, maka mereka akan bisa menyepel satu demi satu huruf-huruf itu. Karena apa? Saya mengajarkan mereka untuk mengenal setiap huruf itu, setiap angka itu. Kalau misalnya 100, dia harus kenal itu dia. Itu 100, 100. Kalau 1 juta itu 1 million. Jadi saya pernah tes case, anak SMA 999.999. Langsung saya bawa aja anak-anak didik saya yang kecil. Kelas 4. Melawan SMA. Angka saja tidak tahu. Murid saya bilang 999,999. Wah, itu SMA melongo dia. Bagaimana bacanya? Maaf, maka saya bilang sama murid kenapa Anda mengabaikan pelajaran-pelajaran di masa lampau? Jadi makanya saya dorong untuk mereka sebagai bapak, ya. Saya sebagai bapak bagi mereka. Saya menjadikan bapak bagi mereka. Saya mendorong mereka untuk maju. Saya membuka paradigma mereka. Saya membuka apa yang mereka akan peroleh kalau mereka mahir di dalam bahasa ini. Apalagi dalam 2 bahasa. Minimal, ya, mereka akan mendapatkan yang terbaik kalau mereka terlibat di dalam dunia pariwisata. Karena memang satu-satunya yang bisa kami andalkan adalah pariwisata di daerah kami ini. Tidak ada lain, pabrik nggak ada. Tapi kalau pulau, kami punya Virgin Island, masih banyak Virgin Island kami. Yang belum digarap, yang belum dipoles, masih banyak. Dan kami tahu itu bahwa bule itu senang yang seperti itu. Makanya ketika Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo meneruskan apa yang menjadi cake, ya, di daerah sana, itu menjadi istilahnya sebuah pertumbuhan ekonomi baru. Bule-bule banyak datang. Lalu kemudian pertandingan internasional, balapan diadakan di sana. Siapa yang menghandle mereka? Siapa yang akan mengajak mereka jalan-jalan? Ya mereka yang tahu bahasa Inggris. Minimal itu. Jadi berhati seorang bapak tidak menginginkan anak buahnya mundur, tidak menginginkan orang-orangnya jauh lebih baik. Saya bersyukur punya anak muda di tempat ini, ya, kaum muda. Walaupun pada akhirnya saya harus, ya, mengatakan apa? Karena pada waktu itu saya katakan, kalau kamu mau menuntut ilmu, pergilah ke barat. Dan semua anak muda saya itu perginya ke barat. Dan jarang yang pulang lagi. Udah pulang menikah. Tapi saya tetap bangga, ya, karena bagaimanapun apa yang saya tanamkan, apa yang saya akan kepada mereka, saya dorong kepada mereka, itu membuat mereka berada di barat. Karena memang dari apa? Kalau kamu mencari harta, datang ke timur. Kalau kamu mencari ilmu, datang ke barat. Dan itulah sebabnya anak-anak muda saya banyak yang pergi ke barat. Ya, dampaknya terasa juga sama saya. Tapi saya berkata, sebagai bapak, saya sudah melakukan. Atau sebagai bapak, mendorong orang jemaat Tuhan untuk menjadi gembala, sama seperti saya harus melebihi. Dan saya bersyukur ada banyak.
Jadi kalau Anda seorang gembala tidak melahirkan gembala, perlu dipertanyakan itu. Domba harus melahirkan domba, gembala harus melahirkan gembala. Berarti Bapak memang tidak mudah. Tapi saya mau katakan, Yesus gembala yang baik. Dia telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Kita hanya meniru. Kita hanya mencontoh apa yang dilakukannya, apa yang pernah dilakukannya. Bukan untuk menjadi tuan atas domba-domba. Saya mau katakan sebenarnya dengan jujur, gembala tanpa domba gak ada apa-apanya. Domba tidak perlu gembala, tapi gembala perlu domba. Ya, domba tidak perlu gembala, gembala yang perlu domba. Tapi sebagaimana firman Allah katakan, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik, maka kita harus meniru dia. Bahkan firman Allah katakan kalau kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukannya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita senangi. Jadi mari kita meniru, kerjakan kita hanya meniru apa yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah pelayanan ini, ya, sehingga setiap pemimpin disebut juga gembala yang baik, pemimpin negara disebut juga gembala yang baik, karena dia memperhatikan masyarakat. Seperti presiden kita, dia menjadi gembala yang baik bagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Walaupun tidak semua manusia bisa dipuaskannya, tapi setidaknya saya mau katakan, kita telah melihat hasil. Kalau Anda tidak bisa melihat hasil, belajarlah searching ke seluruh Indonesia, bagaimana infrastruktur dibangun, bagaimana dam-dam dibangun, bagaimana tol-tol laut dibangun. Saya bayangkan ini naik 100% tol laut, jadi 180 berapa 5. Kalau dulu itu hanya 92, kita udah sampai di Surabaya pakai tol laut. Kalau pakai mobil kita lebih mahal. Tapi kalau ini kita bisa tidur, bisa santai, bisa berolahraga, cuma belum ada kolam renangnya. Saya mohon ada kolam renang, tapi ada juga kolam renang, tapi lebih mahal sedikit. Ya, ada yang berkolam renang, tapi kayak belum, kalau berangkat itu belum pernah naik itu, yang diharuskan naik itu. Ya, kalau ada kolam renangnya kan enak, bisa kita berenang, olahraga. Karena saya suka berenang, ya, saya suka olahraga. Jadi itu aja kalau di pantai, ya. Kalau di kapal itu kerjanya membaca, berdoa, tidur, makan. Membaca, berdoa, tidur, makan. Ya, makanya kalau di kapal itu saya suka, karena apa? Buku itu saya serahkan di tempat tidur saya. Saya cari yang agak longgar. Saya buat. Haleluya, terima kasih Tuhan, baiknya Tuhan itu. Ya, jadi mari kita mengikuti gembala agung kita. Ya, dia gembala yang baik, dia sebagai pengawas, dia sebagai pengawas, pengembala, dan juga sebagai pelayan atau hamba, dan juga sebagai Bapa. Aduh, saya bangga punya Bapa Yesus itu. Dia katakan, engkau anakku, aku Bapamu. Aduh, bangganya. Dan itu tidak dapat dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Mereka tidak bisa mengerti tentang arti Bapa kepada Tuhan itu. Mereka tidak dapat dengan akal mereka. Tapi kalau Anda bisa mengerti bahwa dia seorang Bapa yang baik bagimu, betapa beruntungnya Anda, betapa bernasib baiknya Anda. Karena apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi rela mengakui engkau sebagai anaknya untuk dipelihara ini. Bukan berarti kita bisa bebas melakukan apa saja, tapi yang jelas garansi dari Tuhan. Ketika engkau menjadi Bapa, ketika dia menjadi Bapa, kita menjadi anaknya. Hanya satu yang Tuhan minta kepada kita, taati segala kebenaran firman Allah. Sama seperti dia menjadikan dirinya menjadi gembala, taat
kepada Bapa di surga. Demikian kita meniru apa yang diperbuat Yesus itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, berkati firman-Mu, hingga kami mengerti bahwa Yesus kami adalah gembala yang baik. Dia memberikan masa depan yang cerah bagi kami, dan Dia juga mengembalakan kami dengan tujuan yang sudah jelas, mengawasi kami, Dia berhati pelayan, sehingga apabila kami terlibat dalam pelayanan ini, Bapa di surga betul-betul meniru Dia dan berhati seorang Bapa, dan juga Bapa di surga berhati seorang pengembala. Kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan tolong kami sehingga kami dapat menerapkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus berkati firman, berkati kami semua. Dalam nama Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik, yang sudah menyucikan kami, yang melayakkan kami untuk datang menikmati perjamuan kudus ini Bapa di surga. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi mereka, dijagai dari segala kecelakaan, dari apapun Tuhan Bapa di surga. Tuhan menolong mereka, beri kekuatan, kesehatan daripada Allah mengalir dalam segenap roh, jiwa dan tubuh mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, apapun dikerjakan tangan-tangan mereka buat berhasil, Tuhan tolong, sehingga kecintaan kami kepada Tuhan semakin dalam, dan roh takut akan Tuhan memenuhi hati kami, sehingga Tuhan, perlindungan yang abadi dari Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, dan sumber kehidupan dari Tuhan datang bagi kami, dan kami terhindar dari segala jerat maut, karena Roh-Mu yang kudus memberikan kami takut akan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap doakan supaya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Bapa di surga, dalam pesta demokrasi akan berlangsung 2024 dan 2023 pemilihan calon, dan mereka-mereka yang mau terlibat dalam dunia parlemen, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak berbondong-bondong untuk datang dengan hati yang sungguh di hadapan Bapa, yang betul-betul ingin merestorasi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan datang kepada mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka, apapun sakit mereka. Kalau Anda sakit, taruh di tempat yang sakit, dan yakin dan percayalah Allah tidak mengenal jarak maupun ruang. Allah sanggup menyembuhkan engkau saat di sini kami berdoa, dan Anda ada di sana yang menjamah. Allah sanggup datang kepadamu karena engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan, dan kalaupun engkau belum percaya, Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat orang-orang yang ada di sana Tuhan, yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan memiliki, oh Bapa di surga, sakit penyakit dalam hidup mereka, tapi mereka mau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit mereka, datanglah kepada mereka dan tumpangkan tangan-Mu atas mereka yang sudah menumpangkan diri atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, lenyaplah segala sakit penyakit mereka, dari kanker mereka, dari ginjal mereka, dari Bapa di surga, koroner mereka, dan sakit penyakit lainnya Bapa di surga, dari ginjal mereka, gagal ginjal mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kejahatan yang aku telah lakukan di masa lampau Bapa di surga. Dan saat ini aku percaya kepadamu, dan aku percaya Engkau sudah mengampuni, dan Engkau sudah menyucikan hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu yang agung, yang suci itu, dan firman-Mu yang mulia itu.
Terima kasih Bapa di surga, dan hamba menjadi warga negara-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Dan bagi Anda yang mau menerima transformasi iman, dan mari angkat tanganmu, dan kalau engkau percaya pada Tuhan, Dia juga mampu hadir dalam hidupmu, sama Dia seperti hadir kepada Paulus yang Tuhan berkati begitu luar biasa, dan dia menjadi alat di tangan Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang sudah diangkat kepadamu Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka mengalami transformasi iman dalam hidup mereka. Mereka tidak tertipu dalam bujuk rayu setan, mereka tidak tertipu dalam keinginan-keinginan setan, mereka tidak terikat, mereka tidak tertawan, mereka tidak terpenjara, mereka tidak terbelenggu, tapi mereka adalah orang-orang yang terlepas dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biarkan Allah menolong mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Orang-orang muda kami doakan supaya mereka memiliki mimpi, para remaja, oh Tuhan, anak-anak semuanya Bapa di surga, Tuhan tolong khususnya mereka-mereka yang sudah dewasa, mereka yang mau terlibat dalam bidang spiritual dan juga bisnis atau politik, kami doakan supaya mereka meneladani para pelaku-pelaku dalam firman Allah seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel yang begitu spesial dan istimewa pada masa di mana mereka ada di Ur-Kasdim, karena mereka adalah orang-orang hebat baik secara intelektual, baik secara bahasa-bahasa Bapa di surga, dan mereka juga secara pengetahuan, mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas, dan yang tak kalah pentingnya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah harapan kami bagi para politisi-politisi kami Bapa di surga, orang-orang muda, bagi para politisi yang sudah kawakan, kami doakan sehingga mereka tidak terhilang dari jejak-jejak apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ataupun Yusuf Bapa di surga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.